Mari kita mengawal bangsa ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat sajaku. Ya nama yang keramah, perisai hidupku. Dengan nama Maria, aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Oma dan Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi berkat dalam. Selamat pagi berkat dalam. Kita semua berkumpul di ruangan ini. Kita ingin bersyukur kepada Tuhan menemani Oma yang dalam perjalanan hidup ini dia sampai di tempat ini. Semua manusia punya kisah, semua manusia punya sejarah. Tapi yang tidak pernah bisa kita hilangkan adalah ada Tuhan di balik semua rencana, ada di balik semua peristiwa yang kita alami. Bahwa Tuhan ada, Tuhan menemani, dan Tuhan menuntun. Dalam kehidupan ini, Oma setelah semua orang hilang, semua orang pergi. Tadi Oma mengatakan, Papa sudah tidak ada, Mama sudah tidak ada, dan Oma sendiri tidak menikah, dia berjalan sendiri, tetapi dia tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita semua adalah saudara-saudara Oma, kita semua adalah anak-anak Oma. Mari kita memberkati Tuhan, kita mohon rahmat Tuhan supaya Tuhan memberkati Oma dan memberkati kita semua. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menuntun kami untuk menjalani hidup ini dengan kemurahan hati-Mu. Dalam perjalanan hidup kami seringkali berjumpa dengan pengalaman-pengalaman ketika Engkau sendiri menyapa kami dengan nama kami sendiri. Semoga seperti Zakheus yang akan kami dengarkan dalam bacaan Injil, kami pun Kau sapa dengan nama kami sendiri dan mau berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes mendengar Tuhan bersabda padaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu.
Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan buatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan dagu dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan diberi pakaian putih seperti aku. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tetapi akan kuakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, yaitu saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan dikau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasehati engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk pelumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatiku dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya dan makan bersama dia, dan ia bersama dengan aku. Barang siapa bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan mengerti sabda Tuhan dengan menyanyikan lagu suara piano. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai sili atas dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dan umat, kalau kita ini mendengar bacaan tadi diakhiri dengan kalimat yang luar biasa. Kalimat itu adalah Tuhan datang mencari dan ingin menyelamatkan orang yang hilang. Bapak Ibu, kita semua adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Seringkali kita kadang-kadang tidak lurus dalam jalan hidup. Seringkali kita bisa tersesat. Tapi dalam situasi seperti itu jangan pernah kita takut, karena dalam kesesatan itulah Tuhan datang, Tuhan mencari. Di balik kelemahan kita tersembunyi betapa hebatnya rahmat dan kekuatan Allah. Saya pernah punya tetangga itu yang buta. Dia tunanetra dan luar biasa. Meskipun tunanetra, dia itu bisa manjat pohon kelapa. Bahkan dia tahu kelapa di atas itu ada yang tua atau tidak. Dengan cara itu mengetuk pohonnya. Dan setelah itu dia naik. Bahkan yang kopior pun tahu. Dulu saya masih kecil itu dia mengatakan, "Le, iki ono telu sing kopior." Bagaimana saya bisa melihat granjang-granjang kelapa yang begitu banyak itu, lalu dia bisa mengatakan 3. Dan benar ketika dia naik, diturunkan, itu ada 3 yang kopior. Wah, nah kalau kopior itu kan rezeki, ya. Tapi itu saya hanya melihat, merefleksikan. Ketika saya merefleksikan teks ini, saya melihat bahwa di balik kelemahan, Tuhan itu menyimpankan atau menawarkan berkat yang luar biasa. Dia bisa bertahan hidup dengan keahliannya itu. Orang kampung kalau mau manjat apa saja ya dia juru. Saya hanya pikir kalau orang buta itu memang orang ngerti dhuwur rendah gitu loh. Jadi di itu. Kalau saya naik itu, saya baru naik berapa meter, lihatnya udah singunan kan. Nah, dia mungkin nggak pernah lihat, tapi nggak pernah singunan. Ya. Itu artinya Tuhan itu menyimpan rahmat yang luar biasa
di balik semua kelemahan, semua penderitaan yang kita alami. Dalam teks ini, Sakeus itu punya kelemahan. Kelemahannya badannya pendek. Dia punya keterbatasan untuk melihat Yesus. Maka dia sampai lari, sampai naik ke pohon. Meskipun saya melihat seperti ini, bukan berarti yang di sini lebih pendek daripada sini ya. Oh iya, yang di sana. Tapi benar, dia naik ke pohon untuk melihat Yesus. Dan apa dikatakan Yesus? Sakeus, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Kegembiraan luar biasa. Tuhan mau datang ke rumahnya. Padahal Sakeus itu dicap sebagai orang yang jahat, orang yang jelek, koruptor, tidak benar hidupnya. Tapi Tuhan mengatakan, saya mau menumpang di rumahmu. Disapa Tuhan, itu mengubah hatinya. Dan ini sebenarnya bukan hanya soal sapaan, tapi kegembiraan yang dialami. Nek wong seneng itu gampang apa kan? Kalau orang senang itu gampang dininabubukkan. Maka orang Jawa itu selalu mengatakan, wong kalau mau itu dipangku mesti nek dipangku dipuji-puji senang dong. Ya. Tapi Yesus bukan memuji seperti itu. Dia menawarkan, aku mau datang ke rumahmu, aku mau menyelamatkan engkau. Lihat di sini, yang datang itu Tuhan Yesus, bukan orang yang berdosa yang datang kepada Yesus. Ini juga gambaran untuk kita semua. Ketika kita dalam kesesatan, Tuhan sendiri yang mencari, bukan dia yang datang. Kalau orang sudah berdosa itu, jangankan ketemu teman seagama, teman seiman, mau ke gereja aja seperti sama bayangannya diri. Tapi Tuhan datang dan mengatakan, ayo kamu kembali. Pagi ini kita bersama-sama, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengunjungi Oma Maria, untuk datang ke sini, untuk mengatakan seperti Tuhan yang datang kepada Sakeus, Oma Maria, ini loh anak-anakmu, ini loh saudaramu. Oma tidak pernah sendiri. Ada orang-orang yang menaruh kasih, menaruh perhatian kepada Oma. Dan ini bukan kami, tetapi Tuhan sendiri yang mengutus kami. Tuhan yang memanggil kami untuk menyapa Oma, untuk mengatakan, ayo Oma, hidup senang, senyum, ya, guyu, gitu ya, guyu, tertawa. Bisa nggak tertawa? Itu penting dia. Itu tertawa. Tertawalah karena Oma tidak selalu berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menemani, ada orang-orang yang akan mencintai dengan cara-cara yang ada. Semoga dengan kebersamaan ini kita dikuatkan untuk mengenal Tuhan yang baik kepada kita. Sama Tuhan membantu kita semua. Amin. Mari kita lanjutkan upacara ini dengan liturgi persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Ini hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Ini hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, hadirlah di tengah-tengah kami dalam roti dan anggur ini. Jadikanlah kami murid Yesus Kristus Putramu yang patuh setia akan sabdamu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami lakukan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Segala yang pantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat-Mu yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangannya ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Kristoforus, serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kita kenangkan orang tua kita, sanak saudara kita, dan siapapun yang dekat di hati kita yang kini sudah menghadap Bapa.
Ya Bapa, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan kemuliaan ilahi, maka berilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Dialah anak domba Allah. Dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas suarakan pada saya, Tetapi bersaudara bersaudara saja, maka saya akan sembuh. Kristus, Amin. Kristus, 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 tubuh Kristus.
Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas Ekaristi Kudus yang telah kami terima. Semoga kami semua patuh setia pada sabda Putra-Mu yang menjadi cahaya dalam perjalanan kami menuju kepada kemuliaan-Mu yang kekal. Ya Bapa, kami berdoa untuk Oma Maria dan juga kami semua, keluarga kami masing-masing. Semoga Engkau berkenan menemani, menyertai dan memberkati kami semua. Dan kami juga berdoa bagi seluruh penghuni tempat ini dan juga para pengurusnya. Semoga belas kasih serta kemurahan Tuhan curahkan kepada mereka semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Oma, Bapak Ibu, banyak terima kasih atas kebersamaannya dan juga atas penyertaannya untuk menemani Oma dalam sesi pagi hari ini. Mari kita mohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Iya, ini ada doa-doanya ini. Oma bisa baca Pak? Bisa. Masih bisa baca? Bisa. Bisa. Ini kan isinya doa-doa yang di depan ini. Doa sendiri ya Oma? Nanti pilih sendiri bisa baca kok ya. Iya. Masih kelihatan nggak Oma? Pakai kacamata enggak? Enggak. Oh enggak. Tapi masih bisa baca, Mas. Bisa. Baca. Kenalannya. Itu kurang belanja, kuat. Papenya sudah nggak ada. Papinya udah nggak ada. Ya kalau papinya sudah masih ada, kita masih jajah. Orang papi pergi juga. Saya diumpetin. Oh diumpetin. Nggak boleh ikut. Nggak boleh lihat. Oh gitu. Tadi bisa saya bisa. Oh iya. Kalau mamanya orang Indonesia ya. Iya. Kalau ibunya mamanya aslinya mana? Aslinya orang Indonesia. Orang Seragi. Seragi. Seragi lagi ya. Pabrik gula ya. Jadi dia pensiunnya sudah habis dong. Oh iya. Gitu. Sudah ada pensiun. Oh tapi sudah. Sampai pensiunnya di Seragi saya sudah tidak apa kembali lagi ke Indonesia. Oh nggak mau balik ke Indonesia. Jangan lah. Jangan kalau kita dapat lagi kurang. Tapi di bapak sendiri ya. Anak tunggal. Anak tunggal. Anak tunggal ya. Oh begitu. Dulu kalau waktu masih muda cantik ya. Cantik banget sama. Masih kayak Noni ya, Noni. Noni. Ini Noni. Benar ya. Oh, nah, cantik pasti. Kalau ketemu Eros Jarot jadi bintang film nggak dulu? Sekarang saya masih kelihatan. Iya, kelihatan. Dan cantik ya, Mas. Masih ada sisa-sisanya. Oh, sisa-sisa apa? Masih ada sisa-sisa. Kecantikan. Sisa-sisa cantik. Pensiun juga nggak dapat. Oh iya. Iya, nggak ada anak sih. Nggak ada anak. Iya, iya.
sini sama saja. Oh iya. Tapi orang-orang kata-kata kamu anak rondo. Iya. Iya biarin. Lah memang iya ya, Mas. Memang iya. Kawin siapa? Iya. Nah, ya. Penting sah ya. Saya enggak sah. Enggak Syekh. Syekh. Ada pastor kan jadi pastor, tadi nggak bisa. Nggak bisa. Oh, iya. Nggak bisa.